Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang diberi judul Upaya Sia-sia IM Muhammad Lutfi Ali, remis lawan Grandmaster, tapi Indonesia gagal lolos menuju babak final. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen video online World Corporate Chess Championship 2021 single match babak semifinal yang berlangsung pada tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara International Master Indonesia yaitu Muhammad Lutfi Ali yang berperingkat 2240 dunia menghadapi perlawanan Grandmaster Jerman berperingkat 150 dunia yaitu George Meyer. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain berbeda titel tersebut. Di sini, IM Muhammad Lutfi Ali menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2399 menghadapi perlawanan Grandmaster George Meyer yang menggunakan catur bawah hitam dengan rating VD 2628. M. Lutfi Ali memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E6 oleh George Meyer. Ini adalah pembukaan pertahanan Prancis. Pion D4 dan pion D5. Ini adalah main line ya dalam pembukaan pertahanan Prancis. Tentu saja putih menjawab dengan kuda menuju D2. Untuk membawa permainan ini masuk dalam variasi Tarats, masih dalam pembukaan pertahanan Prancis. Jadi ini adalah pembukaan yang lebih safe ya, lebih safety ketimbang melakukan langkah pion pukul pion dan pion pukul pion. Dengan kuda D2, lalu balasan hitam adalah dengan pion D pukul E4 dan kuda pukul pion di E4. Kuda D7, kuda F3, kuda G ke F6, dan gajah D3 memberikan perlindungan terhadap kuda putih yang tadi diajak pertukaran ya oleh kuda hitam. Pion C5 dan putih menjawab dengan rokade pendek. Kuda pukul kuda di petak E4 dan gajah pukul kuda di E4. Kuda F6 mengancam gajah dan gajah G5. Apabila di sini kuda pukul gajah, maka siap ya gajah pukul menteri. Jadi inilah gunanya gajah ada di petak G5 untuk memberikan pin terhadap kuda hitam ya yang sedang melindungi menteri. Pion C pukul D4 dan gajah pukul kuda di F6 mengantisipasi ya agar gajah putih nantinya tidak bisa dimakan. Pion G pukul F6 dan kuda pukul pion di D4. Pion F5 mengancam gajah dan gajah mundur ke petak F3. Gajah G7 mengancam kuda putih 2 kali baik oleh menteri dan gajah hitam. Maka di sini putih menjawab dengan kuda ke B5 memantau petak C7 untuk nantinya melakukan skak benteng. Tapi tentu saja jelas ya, George Meyer mengetahui semuanya itu sehingga dilakukan langkah menteri pukul menteri di petak D1 dan benteng pukul menteri di D1. Lalu raja berpindah ke petak E7 untuk menggagalkan rencana skak benteng oleh M. Lutfi Ali. Pion C3 dan gajah E5. Benteng F ke E1 mengancam gajah hitam di petak E5 agar gajah hitam tetap berada di tempat tersebut. Maka George Meyer melakukan langkah pion F6 memberikan sokongan terhadap gajah hitam. Pion G3 mungkin mempersiapkan posisi fianchetto gajah manual ya. Nantinya gajah putih bisa berdiri di depan raja putih. Benteng D8 mengajak pertukaran benteng
yang langsung saja diterima oleh M. Lutfi Ali ya, dengan benteng pukul benteng di petak D8 dan raja pukul benteng di D8. Memaksimalkan tempo skak, Lutfi Ali melakukan langkah benteng ke D1 skak, raja pindah ke E7, dan kuda D4. Di sini sebenarnya permainan babak tengah yang sangat penting bagi keduanya. Di sini kita akan melihat apakah yang akan dilakukan oleh pemain putih dan pemain hitam. Apakah mencoba menyerang atau bermain safe. Benteng B8, berhati-hati tetap ya bagi hitam karena gajah putih memantau petak diagonal H1 hingga A8. Gajah G2 dan gajah D7. Kuda B3 jelas. Di sini kuda putih nantinya akan bermanuver ke petak C5 untuk membuat posisi putih jadi lebih dominan di laga ini. Tidak mau Lutfi Ali dominan, maka George Meyer melakukan langkah pion ke B6 agar kuda putih tidak bisa merangsek ke petak C5. Kuda kembali ke D4, benteng C8, gajah F1, benteng C5, kuda B3 ancam benteng, benteng C7, kuda D4 lagi, benteng C5, kuda B3 lagi ancam benteng, dan benteng mundur ke C8, kuda D4 lagi, dan benteng D8. Maksudnya adalah mengancam kuda putih ini 2 kali ya, maksudnya 1 kali dari gajah hitam dan 1 lagi dari benteng hitam secara tidak langsung. Gajah C4 dan benteng kembali lagi ke C8 mengancam gajah putih. Di sini gajah pindah ke A6 ancam benteng hitam, benteng D8. Gajah C4 lagi, benteng C8. Gajah A6 lagi, benteng C5. Kuda B3 ancam benteng dan benteng C7. Kuda D4, udah bolak-balik ini ya. Benteng C5, kuda B3, benteng C7, kuda D4, dan setelah benteng C5, maka kedua pemain bersepakat untuk remis karena terjadi 3 kali pengulangan langkah. Memang kita lihat cara draw-nya simple dari seorang IM Lutfi Ali kalau kita melihatnya, tetapi sebenarnya untuk menciptakan posisi seperti ini sebenarnya sangat sulit ya, apalagi berbeda titel dan lawannya ini juga sudah terbiasa untuk menghadapi lawan-lawan seperti Magnus Carlsen dan lain-lainnya ya yang Grandmaster top dunia. Di sini kita melihat putih tidak akan berani untuk memajukan 2 pion yang ada di lajur A dan B. Karena jika dimajukan, maka hitam bisa mengambil kesempatan. Sebagai contoh, jika pion maju misalkan, maka ada gajah ke petak A4. Maka situasi ini agak kurang ideal ya, walaupun misalnya putih bisa membalas dengan pion B3 dan gajah kembali lagi misalkan. Tetapi ini tidak ideal, karena posisi pion putih menjadi lemah yang di sini, walaupun misalkan bisa maju, tetapi kuda putih menjadi lemah ya, karena tujuannya adalah putih ingin tetap mempertahankan posisi pion dan kuda putih agar tetap mencoba menguasai petak pusat. Coba kita lihat posisi apabila di sudutnya hitam ya. Kita putar di sini. Hitam tidak akan berani memajukan, sebagai contoh, memajukan pion hitamnya ke petak H6 ataupun ke petak H5. Karena kita lihat kuda putih nantinya bisa bermanuver ke petak F3, lalu ke petak H4, dan nantinya ke petak G6 untuk masuk ke pertahanan dari hitam. Jadi ini akan menimbulkan banyak kekacauan bagi pertahanan hitam. Oleh karena itu, baik M. Lutfi Ali maupun George Meyer sama-sama bermain safe.
Ya, ini adalah hasil remis yang bagus sebenarnya bagi Lutfi Ali, tetapi hasil ini tetap tidak cukup untuk membawa Indonesia menuju partai final. Karena 3 wakil Indonesia lainnya juga mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Sebagai contoh, IM Farid Firmansyah bermain remis dengan IM Alina Kaslinskaya, sedangkan FM Rahman Masruri kalah dari Women Grandmaster Klek Hanamane. Sedangkan WIM atau Women International Master Indonesia yaitu Chelsea Monica Ignatius Site bermain imbang dengan WIM Agres Ina. Jadi dengan hasil tersebut Indonesia yang diwakili oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok gagal lolos ke babak final. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.